Kita kan diwajibkan mengeraskan suara di waktu Isya, Maghrib, dan Subuh. Kalau kita sendirian, kita perempuan ini mengeraskan suara juga, Kak Bib? Ya, Pak, ya, Pak? Mengeraskan suara bacaan ayat Al-Fatihah. Perempuan sama perempuan? Enggak, kita kan sendirian. Oh, sendirian. Apakah harus mengeraskan suara juga? Enggak, kalau sendirian, baik laki-laki dan perempuan, sendirian itu membaca semua sholat ya, duhur, asar, maghrib, isya, itu baca dengan seukuran didengarnya diri sendiri, baik laki-laki dan perempuan, sholat apapun, apalagi ibu-ibu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib. Waktu itu kan saya sholat sama teman, dia jadi imam. Kemudian pada rakaat terakhir, saya kira dia sudah bangkit dari sujud terakhir. Apakah wajib saya mengulang kembali sholat saya itu tadi, Bib? Berarti pian duluan gitu kah? Iya, iya. Ya nggak masalah, nggak batal. Tidak batal, apalagi tidak sengaja. Sengaja pun tidak batal, apalagi tidak sengaja. Adapun yang sengaja batal adalah mendahuluin imam, yaitu lebih daripada 2 rukun yang besar. Jadi imam belum bangun dari berdiri dan sudah berdiri duluan. Habis itu pian sudah keburuan ruku, baru imam berdiri. Kelamaan ini imam ini. Jadi imam baru berdiri, pian sudah ruku, kan cepat betul ini. Berarti kan pian sudah berdiri, sudah pian baca Fatihah, habis itu pian ruku, imam hanya berdiri. Nah, itu yang bikin pian batal. Kenapa? Karena sampai melewatin 2 rukun yang panjang. Tapi ketika pian kedahuluin pian berdiri saja, apalagi itu tidak sengaja, karena kita tidak tahu bahwa imam itu belum bangkit daripada sujudnya, belum bangkit daripada duduknya, maka tidak batal. Satu lagi, Bib. Ya, silakan. Ini kita kan diwajibkan mengeraskan suara di waktu Isya, Maghrib, dan Subuh. Kalau kita sendirian, kita perempuan ini mengeraskan suara juga, Kak Bib? Ya, Pak, ya, Pak? Mengeraskan suara bacaan ayat Al-Fatihah. Perempuan sama perempuan? Enggak, kita kan sendirian. Oh, sendirian. Apakah harus mengeraskan suara juga? Enggak, kalau sendirian, baik laki-laki dan perempuan, sendirian itu membaca semua sholat ya, duhur, asar, maghrib, isya, itu baca dengan seukuran didengarnya diri sendiri, baik laki-laki dan perempuan, sholat apapun, apalagi ibu-ibu. Paham ya, Bu? Ya lagi. Paham kan ya? Nah, satu lagi nih yang sering terjadi bagi ibu-ibu. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib, masalah sholat. Misalnya kita kan sholat subuh ketinggalan. Cara membayarnya itu niatnya kayak apa, Bib? Atau kita sholatnya langsung zuhur atau langsung berniat sunat zuhur langsung sholat subuh? Kayak apa tuh, Bib? Penjelasannya. Ketika kita ketinggalan sholat sengaja walaupun tidak sengaja, maka wajib dibayar. Kalau seandainya meninggalkan sholat disengaja, maka wajib cepat-cepat. Seandainya ketinggalan sholat subuh, jangan gantinya duhur. Kapan pian sempat, jangan sampai duhur. Yus bangun, ambil air wudhu, sholat walaupun jam 8 gitu. Walaupun jam 8. Kenapa? Semakin diundur-undur,
Semakin diundur-undur maka semakin dosa. Semakin diundur-undur maka semakin lama kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Jadi kalau ketinggalan sholat subuh maka secepat mungkin untuk diganti, nggak usah nunggu duhur, apalagi nunggu asar, apalagi nunggu subuh lagi sampai hari esok. Paham ibu-ibu? Karena suaranya nih, paham nggak? Paham. Masya Allah. Salawat. Allahumma shalli Muhammad. Ada lagi? Ada lagi Bib. Ya, mantap. Saya senang ini kalau banyak nanya ini. Ini kan tadi Bib masalah perempuan sholat. Ini kan kebanyakan perempuan itu rambutnya panjang Bib. Siap. Khawatir keluar Bib jadi rambutnya diikat. Itu apa boleh nggak Bib? Ya, boleh. Orang ikat rambut, sholat nggak sholat itu ya diikat. Ibu, diikat gimana caranya? Oke. Ya, makasih Bib. Oke, sama-sama. Diikat rambut itu diikat gimana caranya? Nggak terurai. Bagaimana caranya nggak keluar? Gelung, Bib, gelung. Ya? Gelung. Iya, digelung nggak apa-apa. Jangan kan digelung, dibakar aja. Aku tanya, Bib. Oke, silakan. Biasa berjamaahan, lalu kadang-kadang terlambat baca Fatihah. Ya. Si imam sudah ruku, kita ini masih baca Fatihah. Apakah kita menyelesaikan Fatihah baru ruku? Mana sempatnya? Maksudku yang kutanyakan ini, apakah kita harus menyelesaikan Fatihah dulu baru ruku? Gimana ini? Nah, yang ditanyakan pian ini adalah namanya ma'mum masbuk, makmum yang datang telat. Apa orang telat? Yaitu ketika dia takbir dengan imam ruku, dia tidak cukup baca Fatihah, itu namanya makmum telat. Makmum telat. Terus gimana? Maka namanya makmum wajib ngikutin imam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, ya sudah wajib ikut ruku. Enggak, ini maksa aja membaca Fatihah sampai waladhdallin, imam berdiri, maka sholat pertama satu rakaatnya gugur. Dia tidak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena baca Fatihah bagi dia karena telat itu sudah tidak wajib, karena dia wajibnya ngikutin imam. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan sesuatu yang gak wajib, maka ketika imam berdiri daripada ruku, maka dia kehilangan satu rakaat. Ya tetap ngikutin imam ruku, sujud sampai imam salam, wajib dia nambahin satu rakaat. Paham Pak Ketua? Kalau kada paham kita praktek nih. Hah? Oh iya. Jadi kan ini kadang-kadang terlambatnya gini saja, Bib. Begitu takbir, imam takbir. Lalu kita tuh kadang-kadang menghayal. Lalu ketinggalan takbirnya itu agak terlalu jauh lah. Jadi itu masalah takbir. Kalau Fatihah tadi kan baca iftitah dulu kan hanya Fatihah. Jadi yang sering ini ya terlambat Fatihah tadi. Tapi insya Allah tadi paham sudah. Iya, makanya ketika orang itu takbir sama-sama imam, takbir dia sama-sama imam, kemudian dia menghayal, ya tetap wajib dia baca Fatihah. Kalau enggak ini ya, dia wajib baca Fatihah. Kalau seandainya ketinggalan, juga masalah dia. Karena dia sudah pertama sudah ngikutin imam dari takbir. Jadi imam takbir, dia takbir. Walaupun ketinggalan Fatihah, dia wajib menyelesaikan Fatihah. Berarti ini bukan bukan makmum terlambat. Makmum apa ini? Makmum hayal. Bukan makmum hayal ini. Makmum apa ini julukan eleh? Makmum putus surat. Lagi Bib. Ini masalah takbir, Masalah takbir. Lalu kadang-kadang
imam sudah takbir. Yang pasnya, yang baiknya itu kita sebagai makmum itu ketika imam mengatakan usalli kita juga kah kita? Atau kita ada jenjangnya? Sama. Ya, imam memantapkan niat, kita memantapkan niat. Ketika imam takbir, langsung kita Allahu Akbar. Selesai imam Allahu Akbar. Langsung itu dah 1 detik dari itu kita langsung Allahu Akbar. Nah itu. Jadi sama-sama memantapkan niat, sama-sama menghadirkan niat. Cuma takbirnya tidak boleh bersamaan atau kecantol salah satu takbir walaupun sedikit. Nah gitu Pak Ketua, paham ya? Jadi bro Allah, makmum Allah, bungol nih. Nanti dulu selesaikan imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Nah gitu. Ya, paham. Mantap. Nah, kadang-kadang setelah imam itu akbar baru mulai usalli nih. Nah ini tadi kan penjelasannya kan sama-sama usallinya. Iya, sama-sama usallinya. Ada lagi? Ada lagi ada nih. Nggak ada kah? Sedikit. Ini khusus ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya kalau pakai mukena potong atas bawah itu kalau sujud biasanya sujud di mukena itu sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena orang sholat itu tidak boleh bersujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Orang sholat tidak boleh sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Nah itu biasanya ibu-ibu, nih, lagi nih, Allah. Habis itu mukenanya itu biasanya di tempat sujud dia. Ya bu, bujur kan biasanya banyak yang ngeliat ya. Orang perempuan pakai mukena itu kan mekar biasanya. Apalagi yang mukena yang ada renda yang harganya 450.000 itu nah bu. Kalau seandainya habis iktidal Allah mekar ini pak. Mekar itu. Bisa dibuat sujud. Nah, batal salatnya, tidak sah. Kenapa? Karena dia bersujud di atas barang baju yang mana baju tersebut bergerak dengan gerakannya di dia. Sama pian juga yang pakai sorban. Nggih. Allahu Akbar pas pian sujud, kemudian kena sujuti. Nah, pian sujudnya enggak sah. Biasanya kecuali sorban pian taruh diaduk di bawah. Nah, kenapa? Tidak bergerak ketika kita sholat, memang di bawah. Nah, karena itu tidak boleh sujud di atas tangan. Kenapa? Tangan ini karena bergerak dengan gerakan kita ketika kita sholat. Insyaallah. Paham ibu-ibu? Enggak. Ada lagi tanyakan? Bu, paham bu? Enggak ada. Ada lagi bu, syuting lagi bu. Ketika dingin itu soto tuh. Ketika kita bangkit, lalu kita mau sujud bu. Biasanya pasti kita tuh membetulkan ini. Iya. Ini apa boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang larang? Saya karena bapak sama Habib. Kenapa bila tidak diangkat ini rasanya tidak? Iya, nggak masalah. Angkat sedikit itu sudah biasa karena kita kadang sujud itu kayak model terlalu ngepres gitu badan kita, maka diangkat supaya kita nyaman. Jangan tinggi-tinggi. Ini kita boleh. Apalagi orang sholat pakai celana tuh. Orang pakai celana itu biasanya kalau sujud dia diangkat, itu biasanya murid kelihatan. Betul ya? Karena itu angkat supaya muridnya kelihatan. Maka kalau itu maka ngangkat ini hukumnya wajib. Kenapa ngangkat celana hukumnya wajib? Karena celana kalau gak diangkat, ini yang ketarik. Nah, maka itu hukumnya wajib tarik. Jadi kalau salah. Apalagi makanya salah takbir. Nah, itu yang ulun bahas, itu yang bahas itu. Kemudian ada nih Pak Haji lagi tanya. Jadi mungkin beliau melihat orang sholat mungkin. Begitu habis takbir lalu goyang-goyang badannya ya.
Iya. Oke, kalau gerakannya lebih daripada 3 kali, goyangannya lebih daripada 3 kali, maka hukumnya batal. Itu aja sudah. Terus gimana, Beb? Ya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Beb ya, kalau seandainya kita bisa nasihat. Kalau seandainya kita bisa nasihat, maka ingatkan diri kita dan keluarga kita saja. Masya Allah. Oke. Pertemuan kita habis. Pertemuan kita di bulan ini sama Habib, insya Allah malam ini malam terakhir. Nurul yakin insya Allah bulan depan sudah libur, insya Allah, karena sudah puasaan. Insya Allah panjang umur semuanya, sehat, diberikan barokah, rezekinya tambah lancar, keluarganya tambah berkah. Insya Allah pian semuanya saya doakan tambah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat baik. Pian semuanya bapak ibu-ibu khususnya jamaah Nurul Yakin tambah istiqomah hadir majelis, tambah istiqomah baca Rasulullah, tambah baca salawat kepada Rasulullah, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, sehingga kita semuanya menjadi orang selamat dunia maupun akhirat. Sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, bisa duduk bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berkumpul lagi di majelis kita setelah hari raya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia, Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.